Kota-kota besar terkenal dengan polusinya karena padat dengan kendaraan. Kota jadi pusat perputaran ekonomi yang banyak pabrik dan dikelilingi oleh tempat tinggal perantau. Partikel-partikel kecil dari polusi bisa saja menyelinap masuk ke tubuh, menembus jauh ke dalam sistem pernapasan, peredaran darah, dan merusak organ dalam penduduknya. Bukan cuma mengganggu kesehatan, polusi udara berkaitan erat dengan perubahan iklim. Pendorong utamanya adalah bahan bakar fosil yang mencemari udara. Membaca fakta-fakta tersebut memang cukup mengerikan. Tapi tenang saja, pemerintah tentu tidak tinggal diam. Pemerintah akan memfasilitasi mobilitas kita dengan menyediakan moda transportasi massal. Hampir semua melakukan aktivitas dengan menggunakan transportasi karena bisa mempermudah masyarakat untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain hingga ke pelosok Indonesia. Pembangunan infrastruktur transportasi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat seperti membuka kesempatan ekonomi, membuka pintu gerbang dari dan ke daerah lain, membuka lapangan pekerjaan, mengurangi jarak tempuh dan waktu perjalanan, serta memudahkan pergerakan manusia dan muatan barang. Lalu, jenis transportasi apa saja yang sudah dibangun di ibu kota? Pertama, kereta api Indonesia. Kereta api menjadi solusi kemacetan di Jakarta. Waktu tempuh yang dibutuhkan kereta api juga jauh lebih singkat dibandingkan transportasi umum lainnya. Selain cepat, biaya yang dibutuhkan untuk menggunakan transportasi umum ini pun sangat murah. Kedua, Transjakarta. Sejak layanan bus Transjakarta beroperasi, minat pengguna angkutan umum di Jakarta semakin bertambah. Pasalnya, angkutan yang dikelola pemerintah DKI Jakarta ini menawarkan kenyamanan dan waktu tempuh yang lebih cepat dibandingkan kendaraan pribadi. Ketiga, MRT. Meskipun transportasi yang satu ini belum lama diresmikan, namun sudah banyak peminatnya. Ini karena antusias warga Jakarta yang tinggi terhadap MRT ini. Bukan cuma itu, pemerintah juga sedang membangun LRT. LRT atau lintas rel terpadu digadang-gadang akan menjadi salah satu transportasi umum favorit warga Jakarta. Dengan adanya LRT, diharapkan berbagai transportasi massal di Indonesia bisa terintegrasi dan waktu tempuh warga dalam melakukan mobilisasi semakin efisien. Selain itu, proyek LRT bisa jadi pengalaman dalam pembangunan konstruksi LRT. Ini menjadi sebuah fondasi ketika Indonesia ingin membangun LRT dan membangun kereta untuk negara lain. Saat ini, progres pembangunan secara keseluruhan sudah mencapai 83,5%. Pembangunan secara fisik LRT Jabodebek akan rampung pada Agustus-September 2021 mendatang. Untuk beroperasi, LRT perlu pengujian sistem, signaling, dan lain sebagainya. Karena teknologi yang digunakan LRT Jabodebek ini driverless, jadi akan memakan waktu lebih lama. Kalian tahu tidak kalau Indonesia saat ini fokus dalam pembangunan infrastruktur demi mempersiapkan menjadi sebuah negara maju? Tidak ada satu negara maju manapun yang tidak punya infrastruktur yang baik. Bukan cuma itu, proyek infrastruktur juga menjanjikan perekonomian negara akan kuat. Kita, orang Indonesia, harus bangga dengan negara sendiri. Bukan cuma karena kekayaan alam, budaya,
dan rasa gotong royongnya, tetapi juga karena pemerintah terus menggenjot pembangunan untuk memacu perekonomian serta kemudahan transportasi sehingga kualitas hidup warga meningkat.